Blessing Special Kondisi, dan malam hari ini kita tentunya akan bincang-bincang santai dengan tema yang tidak kalah menarik dengan tema-tema sebelumnya. Namun sebelum kita memulai berbincang-bincang santai malam hari ini, kita akan menyembah Tuhan. Kita mengatakan bahwa Dia Tuhan, Dia Allah kita yang sangat setia, Dia mengerti akan kebutuhan kita, kebutuhan kami hari depan ini, bahkan kebutuhan teman-teman yang ada di rumah. Mari kita siapkan hati kita mau sembah Dia malam hari ini. Bersama
Allah sumber segala yang baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kami. Bertahun-tahun Tuhan menjaga kami, berbulan-bulan, berminggu, bahkan berhari-hari Tuhan menjaga kami sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur memiliki Allah yang setia. Kami bersyukur memiliki Allah yang penuh dengan damai sejahtera. Malam hari ini Tuhan, kami ingin memulai Tuhan Yesus talkshow kami Tuhan Yesus untuk KGC Tuhan Rutin Blessing. Kami serahkan dari awal pertengahan hingga selesai. Tuhan yang mengurapi hamba-Mu terkasih Bapak Gembala kami dan juga setiap kami yang mengambil bagian dalam pelayanan. Kami juga rindu bahwa bukan hanya kami yang diberkati, tapi juga setiap saudara-saudara, setiap adik-adik, setiap kakak-kakak yang mendengar melalui online saat ini. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang mengambil alih Tuhan Yesus talkshow kami, dan kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom teman-teman KGC yang ada di rumah dan dimanapun teman-teman berada. Shalom teman-teman KGC yang ada di tempat ini. Shalom. Dan juga shalom Bapak Pendeta Yunus. Shalom. Selamat malam, teman-teman KGC dan juga Bapak Pendeta Yunus. Juga teman-teman yang ada di rumah, selamat malam. Semoga teman-teman dalam keadaan yang baik-baik saja, dalam keadaan yang sehat-sehat semua. Puji Tuhan, malam hari ini kita akan talkshow kembali. Kita akan bincang-bincang santai dalam Rutin Blessing spesial KGC malam hari ini dengan tema yang tidak kalah menarik tentunya dengan tema-tema di bulan-bulan sebelumnya. Malam hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu hidupku berbuah, hidupku berdampak. Nah, kira-kira apa yang dimaksud dengan hidupku berbuah dan hidupku yang berdampak ini? Apa maksudnya? Malam hari ini kita akan bahas bersama. Namun sebelum saya akan memberikan kesempatan bagi Bapak Pendeta Yunus untuk membahas mengenai tema ini, saya akan memberikan pertanyaan seperti biasa, pertanyaan kepada teman-teman KGC terlebih dahulu, kemudian saya akan memberikan pertanyaannya kepada Bapak Pendeta Yunus. Baik, saya langsung saja di pertanyaan nomor 1. Apa yang dimaksud dengan hidup yang berbuah dan berdampak? Pertanyaan ini saya akan berikan langsung kepada teman KGC kita, yaitu Geo. Silakan Geo menjawab. Berbuah dan berdampak. Berbuah itu adalah merupakan hasil dari apa yang kita kerjakan. Contohnya seperti kita anak Tuhan, yang dimana kita setiap minggu beribadah atau setiap hari kita membaca Alkitab atau firman Tuhan. Tuhan mau untuk kita tetap untuk kita berbuah dari apa yang kita kerjakan, baik itu di saat kita ibadah minggu ataupun membaca Alkitab. Tuhan mau untuk kita berbuah dan berbuah itu dalam arti rohani itu adalah buah-buah roh. Dan buah-buah roh itu ada 9 yang terdapat dalam Alkitab, terdapat dalam kitab Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi inilah buah-buah roh. Dan juga berdampak itu memiliki dua arti, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Tetapi dalam firman kita malam ini yang dimaksudkan itu berdampak adalah berdampak positif. Jadi berbuah dan berdampak itu Tuhan mau untuk supaya kita memiliki 9 buah roh ini, dan bukan hanya kita miliki, tapi kita juga mempraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu ke teman kita atau mungkin rekan kerja atau bahkan tetangga sekeliling kita, sehingga apa yang kita lakukan itu bisa berdampak baik bagi orang sekitar kita. Baik, terima kasih Geo. Jadi Geo sudah menjawab pertanyaan nomor 1. Jadi menurut Geo kalau berbuah berarti menghasilkan buah-buah roh, ada 9 buah roh. Kemudian bukan hanya menghasilkan buah-buah roh itu, tapi mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, saya langsung kepada Bapak Pendeta Yunus. Apa yang dimaksud dengan hidup yang berbuah dan berdampak, Bapak? Silakan. Terima kasih. Shalom anak-anak KGC semua. Jumpa lagi kita di minggu ini juga. Shalom untuk semua rekan-rekan anak-anak muda yang sementara mengikuti Rutin Blessing malam ini. Pertanyaan yang sangat bagus sekali dari apa yang disampaikan tadi, bahwa apa yang dimaksudkan dengan hidup yang berbuah dan berdampak. Saya pikir apa yang tadi disampaikan oleh Gio paling tidak telah menjawab
apa itu hidup yang berbuah dan berdampak. Karena kata berbuah dan berdampak. Nah, kita melihat bahwa dan juga kalau kalian ikuti khotbah saya hari Minggu, itu saya menyampaikan tentang berbuah. Kata berbuah itu sendiri adalah bagaimana kehidupan saya dan juga saudara itu menghasilkan sesuatu yang bisa dinikmati oleh si pemilik kehidupan, kemudian juga dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena itu kata berbuah itu memiliki arti, yaitu menghasilkan buah yang matang, banyak, dan dapat dinikmati. Nah, kita tarik ke pengertian rohani untuk kita. Orang percaya atau anak-anak muda itu mesti menghasilkan buah yang matang, kemudian banyak dari buah yang matang, tetapi punya kuantiti. Kemudian juga buah itu bisa dinikmati, karena ada bisa saja pohon itu berbuah, tapi buahnya itu beracun misalnya, atau buahnya itu kecut, asam, atau buahnya itu tidak bisa dinikmati. Nah, oleh karena itu, kalau kita bilang berbuah, ini adalah sebuah tingkatan yang mesti dicapai oleh setiap kita yang udah masuk dalam kategori mature atau maturity. Ini yang kita bahas bulan yang lalu, yaitu dewasa penuh. Dewasa penuh itu bukan cuma fisik yang bertumbuh besar ditandai dengan tanda-tanda orang ini udah, atau pribadi ini sudah dewasa, misalnya dia badannya tinggi, kemudian tanda-tanda fisikal untuk dibedakan antara laki perempuan itu kelihatan, kemudian kita bilang wah dia sudah dewasa. Jadi ukuran dewasa itu yang kita maksudkan dengan maturity, itu bukan perkembangan fisiknya, tetapi lebih kepada jiwa dan rohnya, yaitu perkembangan intelektualnya, perkembangan sikap hati, sikap hidup tiap-tiap hari itu mesti didampakkan di dalam berbuah. Nah, dari maturity ini atau dewasa penuh ini, saya tarik ke kehidupan berbuah adalah mereka yang menghasilkan buah yang matang. Buah yang matang itu bukan cuma dihasilkan oleh mereka yang sudah usianya cukup, misalnya ditentukan dengan usia, atau bentuk body badannya yang memang sudah mencapai ukuran orang dewasa misalnya. Tetapi yang bisa menghasilkan buah itu sekalipun misalnya kalian masih muda, tapi sudah memiliki karakter yang bagus, sudah memiliki cara berpikir yang jauh, matang. Kalian sudah bisa mengambil keputusan-keputusan yang benar-benar sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan misalnya. Nah, seperti inilah yang kita maksudkan dengan, atau yang saya bisa uraikan yang dimaksudkan dengan bertanya kita berbuah, itu seperti itu. Jadi tidak ditentukan oleh umur, tidak ditentukan oleh kelas pendidikan sudah sejauh mana, tidak ditentukan dia bergaul dengan siapapun, dia punya sosial media yang followersnya sudah sekian banyak, itu nggak jadi ukuran. Yang jadi ukuran adalah yaitu dia menghasilkan buah yang matang, dan kematangan itu didapat karena kalau kita lihat Yohanes 15 ayat 5 dan 6 dan seterusnya, dia bilang kalau kamu tinggal dalam aku dan aku di dalam kamu, maka kamu pasti berbuah. Itu ranting yang terlepas atau tidak melekat pasti akan kering dan dibuang ke dalam api. Jadi itu saya bilang buah itu adalah hasil daripada kehidupan orang yang sudah matang. Jadi pemuda ataupun remaja sekalipun masih umurnya 17, 18 tahun, 20 sampai 25, tetapi
dia udah bisa menghasilkan buah karakter. Kemarin saya bilang ada 3 jenis, yaitu buah perbuatan, buah karakter, dan buah roh. Ini ada di dalam kita, dan mesti itu yang nanti kita hasilkan dalam hidup ini. Buah perbuatan, buah karakter, dan yang terakhir itu adalah buah Roh Kudus. Itu mesti ada di dalam kita, buah perbuatan, buah karakter, dan buah Roh Kudus. Nah, ketika seseorang menghasilkan buah yang seperti saya bilang 3 jenis ini, maka kalau dia matang di dalam Tuhan, kehidupannya itu akan berdampak. Yang pertama, dia berdampak bagi kerajaan Allah. Yang kedua, hidupnya itu menjadi berkat bagi banyak orang. Dia akan menjadi orang yang kehidupannya itu dinikmati. Kalian bisa lihat kalau ada pohon yang berbuah, siapa aja pasti matanya ngeliriknya ke buah pohon itu. Kita lewat pohon mangga yang tidak berbuah sama berbuah, kira-kira kalian sini lihat yang mana? Pasti yang berbuah. Apalagi kalau buahnya itu udah kuning-kuning misalnya, waduh, nona-nona akan lihat dan bilang, aduh, minta kau gitu. Jadi menarik, kehidupan yang berbuah itu menarik dan berdampak. Dampaknya apa? Si pemilik pohon itu bisa menikmati, kalau kita di pohonnya Tuhan menikmati hidup kita, dan kita juga bisa menjadi berkat untuk sesama. Kira-kira itu jawaban yang bisa melengkapi apa yang dijawab oleh Kio tadi. Terima kasih Merlin. Baik, terima kasih Bapak Pendeta Yunus sudah menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu apa yang dimaksud dengan hidup yang berbuah dan berdampak. Jadi teman-teman di rumah pun sudah mendengar dengan jelas yang sudah Bapak Pendeta sampaikan. Dan tadi ada satu hal yang saya dengar dari Bapak Pendeta juga mengenai tidak terbatas dengan usia. Jadi seorang yang berbuah matang itu tidak terbatas dengan usia. Orang yang usianya muda seperti kita pun bisa berbuah matang dan menghasilkan gitu. Nah, ini langsung saya sambungkan ke pertanyaan nomor 2. Kalau memang berbuah matang itu bisa dihasilkan oleh anak-anak muda, maka mengapa kita sebagai anak-anak muda ini harus memiliki hidup yang berbuah dan berdampak? Mengapa kita harus memiliki hidup yang berbuah dan berdampak? Nah, pertanyaan nomor 2 ini sebelum saya berikan kepada Bapak Pendeta Yunus, saya akan berikan pertanyaan kepada teman KGC. Saya minta Kalidia menjawab pertanyaan nomor 2 ini. Pertanyaan nomor 2, menurut saya jawabannya itu kita bisa melihat di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16. Mengapa kita sebagai anak muda wajib atau harus berbuah atau berdampak? Yang pertama itu mungkin kita harus tahu dulu siapa kita di dalam Tuhan. Di sini dikatakan bukan kamu yang memilih aku. Itu jadi tentu di sini yaitu bukan kita yang memilih Tuhan, sehingga kalau Tuhan yang memilih kita, di sini dikatakan bukan kamu memilih aku, artinya Tuhan yang memilih kita, bahwa ketika Tuhan yang memilih kita, maka Tuhan memberikan kita kemampuan, Tuhan memberikan kita talenta, sehingga hal-hal yang mungkin tidak bisa untuk kita lakukan, hal-hal yang mustahil untuk kita lakukan, Tuhan yang memberikan kekuatan itu sehingga kita mampu untuk melakukannya. Contoh, ketika saya pribadi dulu usia kenal Tuhan itu 19 tahun. Itu berarti 18 tahun itu saya hidup sia-sia, tidak mengenal Tuhan, pokoknya asal hidup gitu. Jadi di usia seperti itu saya yang saya kasih contoh singkat saja itulah suka berbohong. Gitu. Suka berbohong itu misalkan ke sekolah. Harusnya saya harus minta uang itu untuk 1 hari itu 5.000 karena pergi 1.000 pulang 1.000 jajan. Tapi saya mintanya 10.000. 5.000-nya untuk traktir teman-teman supaya dibilang keren dan lain sebagainya. Nah, itu saya dulu. Itu. Nah, maksud saya begini, mengapa kita harus berbuah? Yang pertama itu bukan kita sih yang memilih, bukan kita yang memilih kita sendiri untuk taat kepada Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih kita. Tetapi akulah yang memilih kamu dan telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Artinya, mengapa sih buah itu tetap? Artinya bahwa kita tidak gampang goyah untuk melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan, itu melakukan apa yang menjadi perintahnya Tuhan, atau mentaati perintah firman Tuhan, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Nah, di dalam ayat firman Tuhan juga berikutnya itu yaitu ketika kita melekat pada pokok. Nah, pokok itu yang sebenarnya adalah Yesus Kristus gitu. Hal-hal yang mustahil yang tidak bisa kita lakukan bersama dengan Yesus, saya rasa
kita bisa melakukannya. Artinya dulu yang saya sering menipu 5.000 jadi 10.000, sekarang itu sudah berubah karena saya percaya bahwa hidup dulu itu adalah hidup yang sia-sia. Sekarang hidup di dalam Tuhan karena Tuhan yang memilih saya. Apapun yang menurut saya dulu keren, ketika mengenal Tuhan ternyata itu tidak keren. Sama sekali itu adalah sampah. Itu ketika saya memandang Tuhan sekarang, Tuhan hidup di dalam saya dan saya hidup di dalam Tuhan, belajar semakin hari, belajar bagaimana memahami Tuhan, belajar bagaimana mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama kita. Saya percaya bahwa yang dulu saya anggap keren ternyata sama sekali itu adalah sampah. Dan bagi kita anak muda, berbuat di dalam Tuhan yaitu bagaimana sih kita untuk taat, untuk bisa dilihat seperti tadi kata Bapak Gembala itu berdampak. Gitu. Kita itu kalau misalkan ada buah, ada pohon, supaya kita bisa tahu ini pohon apa, dari buahnya kita bisa kenal. Gitu. Misalkan pohon jagung tidak mungkin berbuah mangga. Begitupun sebaliknya kita. Kalau kita anak Yesus, otomatis orang bisa melihat bahwa ada pribadi Yesus hidup dalam diri kita. Gitu. Kita bisa mungkin sopan, kita bisa mungkin orang yang cepat marah menjadi tidak marah, orang yang mungkin suka emosian menjadi sabar dan lain sebagainya. Saya rasa kita perlu berbuat di dalam Tuhan yaitu hidup di dalam pokok anggur yang benar dalam Yesus, dan ingat satu hal bahwa bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita supaya kita mampu untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Saya rasa itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Kak Dia untuk jawabannya. Saya langsung berikan pertanyaan ini kepada Bapak Pendeta Yunus, yaitu mengapa anak-anak muda seperti kita itu harus memiliki hidup yang berbuah dan berdampak. Oke, pertanyaan yang cukup menarik tentunya. Kenapa anak muda mesti berbuah dan berdampak? Kalau kita lihat contoh di Alkitab, itu semua tokoh-tokoh Alkitab itu orang-orang muda. Yusuf, Daud, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, kemudian murid-murid Yesus, mereka orang-orang muda semua. Artinya begini, secara langsung Alkitab memberikan kepada kita pola bahwa anak-anak muda itu justru yang menjadi motor penggerak untuk supaya kehidupan ini bisa dilihat oleh banyak orang. Tadi saya setuju dengan Yohanes 15 ayat 16 yang disampaikan oleh Lydia bahwa bukan kita yang memilih, bukan kamu yang memilih, tapi Tuhan yang memilih kamu. Tuhan menetapkan supaya kita pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap. Jadi ini tidak ditujukan untuk orang tua saja ayat ini, tapi ditujukan juga untuk semua, termasuk kalian-kalian, termasuk saya, bahwa kita ditetapkan Tuhan. Jadi hidup berbuah, anak muda hidup berbuah itu karena ketetapan Tuhan. Tuhan yang tetapkan. Dia menetapkan, kemudian menyuruh kita pergi, mengutus kita pergi, mengutus orang-orang muda pergi, supaya di sana kalian berbuah, dan buah itu tinggal tetap. Itu yang pertama. Jadi kenapa kita anak muda mesti berdampak? Kamu menjadi pelaksana mandat, menjadi mandatarisnya Tuhan, melaksanakan mandat yang Tuhan kasih, yaitu pergi dan menghasilkan buah. Jadi tugas pergi dan menghasilkan buah bukan kepada orang tua saja, tapi anak-anak muda, remaja, kita semua mesti mulai belajar saudara. Saya ditetapkan Tuhan hidup hari ini, bukan saya yang pilih, tapi Tuhan yang pilih. Kemudian Tuhan tetapkan saya, dan Tuhan perintahkan pergi menghasilkan buah, dan buahmu itu tinggal tetap. Itu Yohanes 15 ayat 16. Kemudian yang kedua, kenapa anak-anak muda itu harus berdampak? Karena sekarang yang menjadi influencer itu apa ya? Orang yang berpengaruh. Kita lihat YouTubers, apalagi artis-artis itu mungkin 80% itu orang-orang muda. Itu siapa sih yang menonton film kalau artisnya itu udah kadaluarsa? Ya, tetapi kalau yang masih muda, remaja, masih cantik, masih ganteng, waduh, kita akan duduk di TV atau lihat di YouTube nggak berhenti, karena daya tariknya begitu luar biasa. Nah, kalian anak-anak muda mesti menggunakan potensi kemudaanmu itu untuk menjadi duta kerajaan Allah yang menyatakan buah Kristus itu kepada
semua orang. Buah pertobatan, tadi saya bilang ada buah karakter, buah perbuatan yang telah bertobat itu tadi. Jadi Matius 3 bilang begini, hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Artinya bahwa ada sebuah kualitas hidup di situ, yaitu kualitas hidup yang bertobat. Sehingga dengan demikian Matius pasal 3 bilang hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Itu ayat yang tidak bisa diganggu gugat, itu Tuhan ngomong kita mesti hasilkan buah sesuai dengan pertobatan. Nah, buah pertobatan itu yang akan membedakan kalian dengan orang-orang yang saya mengenal dalam kutip ya, di luar sana yang tidak mengenal Kristus dan lain sebagainya. Sehingga kita berbeda. Orang akan lihat, ini nona satu nih atau ini nu satu ini, hidupnya itu bisa begitu luar biasa ya. Nah, oleh karena itu satu lagi bagian yang mesti kita perhatikan bahwa Yeskiel 47 yang hari Minggu juga saya sudah sampaikan ayat itu, dia katakan bahwa sungai yang mengalir dari bait Allah sepanjang tepi-tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon, dan dari pohon itu aku menghasilkan buah, tiap-tiap bulan ada buah yang baru. Terus bagian terakhir ayat 12 itu dia bilang begini, Yeskiel 47:12, dia katakan begini, buahnya itu jadi makanan dan daunnya itu menjadi obat. Yang saya harapkan adalah kalian anak-anak gizi adalah jadi pohon yang mendapat air dari bait suci. Maka kamu jadi pohon yang menghasilkan buah. 12 bulan, tiap bulan ada buah yang baru. Itu bicara tentang produktif. 12 bulan, tiap bulan ada buah yang baru. Produktif, kemudian buahmu itu menjadi jawaban, menjadi makanan bagi orang-orang yang lapar di luar sana. Daun kalian menjadi obat bagi mereka yang sakit di luar sana. Lapar dan sakit ini bukan bicara lapar fisik, sakit fisik, tapi ada orang lapar secara jiwa. Dia lapar kasih sayang, dia lapar perhatian, dia lapar segala macam. Dan kita yang membawa kasih Tuhan itu menjadi jawaban bagi mereka. Ada mereka yang sakit bukan cuma sakit karena penyakit yang hari ini COVID-19, tapi mereka sakit itu karena diputusin pacar, hati maksudnya. Ya kan? Dia sakit karena pengaruh dunia ini yang begitu keras dan dia tidak bisa masuk dalam persaingan. Ada banyak sakit-sakit di luar sana yang membutuhkan medicine, obat, itu dari kalian. Sehingga yang kedua, kalau kita bilang berdampak ya, kamu punya daun mesti jadi obat, kamu punya buah mesti jadi makanan. Siapa yang ketemu kamu pasti dia kenyang dan dia sehat. Betapa hebatnya ya. Siapa yang ketemu dengan anak-anak gizi pasti dia sehat, pasti dia kenyang. Kita bukan kasih kenyang dia secara fisik, makanan jasmani. Ya kalau kita punya uang bolehlah. Tapi kita memberikan kepada dia jawaban atas semua masalah yang dia hadapi. Hari-hari ini orang di luar sana tuh yang dihadapi adalah lapar dan sakit. Dan dua perkara ini hanya gereja Tuhan, hanya anak-anak muda, hanya orang-orang yang telah berbuah yang bisa menjadi jawaban bagi mereka. Jadi itu ya, bisa saya tambahkan dari apa yang disampaikan oleh Lydia. Baik, terima kasih Bapak Pendeta Yunus untuk jawabannya. Mengapa anak-anak muda harus memiliki hidup yang berbuah dan berdampak? Yang pertama karena itu adalah ketetapan Tuhan. Kemudian anak-anak muda atau kita ini merupakan duta dari kerajaan Allah, di mana orang-orang di luar sana bisa melihat Kristus dari dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang berikutnya adalah kita dapat menjadi jawaban bagi orang-orang di luar sana yang mungkin bukan sakit fisik tapi sakit yang lain misalnya, seperti itu. Ya, saya langsung di pertanyaan nomor 3. Ini tentunya akan dijawab pertama kali oleh teman tradisi. Saya minta Liva nanti akan menjawab pertanyaannya. Jadi pertanyaannya itu, apa indikator yang menunjukkan bahwa seorang anak muda sudah memiliki hidup yang berbuah dan berdampak? Silakan Liva. Terima kasih Pak Median ya. Jadi ada 3 landasan atau poin pokok ya. Kalau yang pertama tadi Bapak bilang itu bertobat dua, itu setuju sekali. Terus yang kedua itu indikator orang itu sudah berbuah itu dari tutur kata.
Nah kalau misalnya anak muda punya tutur kata itu ya tidak berbobot ya bisa dinilai bagaimana kualitasnya. Tapi kalau anak muda itu punya tutur kata yang bagus, yang baik ya orang bisa menilai segala sesuatunya. Karena apa? Dari tutur kata itu kita akan berbicara tentang berkat dan memberkati seseorang. Apa yang keluar dari mulut itu kan benar dari hati kan. Nah, terus dari tutur kata, yang kedua itu dari attitude. Nah, dari attitude ini orang akan menilai ini. Kalau misalnya anak muda yang berbuah dalam Tuhan tuh, attitude-nya itu akan mengikuti buah-buah roh. Dia akan sabar, terus dia hidup dalam kasih dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga itu pola pikirnya. Nah, kenapa pola pikir? Karena dia tuh mampu membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah, dan mana yang salah sekali, gitu. Kalau misalnya teman ajak merokok, kami ini merokok, baik, pasti kami ini punya pola pikir yang luas, bukan yang sempit lagi mengikuti ajaran teman, pasti dia akan bilang, bro, merokok itu tidak merokok, gitu, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, 3 poin ini merupakan landasan utama. Nanti saat dia terjun ke lapangan atau bertemu dengan seseorang, bertemu dengan orang lain, maka kehadiran dia itu sangat dinanti-nantikan. Kehadiran dia itu menjadi ikon dalam tempat tersebut. Kan firman Tuhan bilang gini, anak muda itu istilahnya garam dan terang dunia. Nah saat dia di satu tempat, dia akan menjadi terang untuk orang-orang sekitarnya. Nah saat dia berada di orang-orang sekitar itu, berada di suatu perkumpulan, orang-orang bisa menilai kok dia akan disayang, punya banyak teman yang satu sefrekuensi sama dia begitu. Nah kalau saat dia datang dari saat dia join ya, di suatu tempat, maka kehadiran dia itu akan memberi dampak. Yang pertama itu dia mau bertanggung jawab, dia akan diberikan tugas dan yang pastinya dia akan selesaikan. Karena anak Tuhan itu pastinya harus bertanggung jawab ya, mentalitas kerajaan itu seperti itu. Nah terus yang kedua, saat dia harus pergi entah kemana, kan firman Tuhan juga bilang ya, ada saatnya untuk berpelukan, ada saatnya untuk menahan diri dari pelukan. Nah saat kita pergi dari suatu tempat, dari suatu daerah, entah itu alasannya kenapa, kepergian dia itu pasti akan membawa rasa sedih, tapi kedatangan dia itu akan membawa rasa gembira kepada orang-orang sekitar. Gitu, kira-kira gitu kan tadi. Baik, terima kasih Pak. Jadi indikator yang menunjukkan bahwa seorang anak muda sudah memiliki hidup yang berbuah dan berdampak menurut Riva itu yang pertama dari tutur katanya, kemudian yang kedua attitude-nya itu mengikuti buah-buah roh pastinya, yang ketiga adalah pola pikirnya berubah dapat menentukan mana yang benar, mana yang salah. Baik, saya langsung saja memberikan pertanyaan ini kepada Bapak Pendeta Yunus. Silakan Bapak Pendeta. Oke. Setuju dengan yang dijawab oleh Liva. Pertama, hasilkan buah sesuai dengan pertobatan. Kemudian tutur kata, attitude, sikap hati. Kemudian dia menjadi ikon kalau ada di mana-mana. Dia ditunggu-tunggu. Itu saya pikir bagian daripada ciri orang itu dewasa dan berbuah. Kalau kita mau cari indikator tentang ciri-ciri kedewasaan, mungkin saya ingin ajak saudara anak-anak muda adik-adik baca dari 1 Korintus 13 ayat 11. Ini ayat yang kita bicara di bulan yang lalu tentang maturity atau mature. 1 Korintus 13 ayat 11 dia bilang begini, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Artinya kata-kata itu yang menunjukkan dia kanak-kanak atau dia dewasa. Setuju ya sama dengan yang tadi Riva bilang dari perkataan. Jadi ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata kepada seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Jadi jiwanya, rasa itu ada di dalam jiwa. Pikiran, perasaan, dan kemauan atau kehendak itu ada di dalam jiwa. Jadi dia meninggalkan rasanya seperti anak-anak. Aku merasa seperti anak-anak. Apa sih rasa seperti anak-anak? Ingin ditimang-timang, ingin dinomorsatukan. Kalau tidak dinomorsatukan dia ngambek. Kalau tidak diperhatikan dia gulung tikar dan lain sebagainya. Itu contoh-contoh bahwa meninggalkan perasaan anak-anak.
Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Jadi berkata-kata seperti kanak-kanak. Merasa perasaannya seperti kanak-kanak. Berpikir pun seperti kanak-kanak. Tetapi sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat anak-anak itu. Jadi berkata-kata seperti anak-anak, merasa seperti anak-anak, berpikir sama anak seperti anak. 3 hal itu mesti ditukar. Itu salah satu ciri. Jadi kalau lihat masih suka ngambek, ditegur tidak mau terima, kemudian mau diperhatikan saja, itu Alkitab sudah jelaskan bahwa itu sifat kanak-kanak. Kemudian cara berpikirnya itu cupet. Apa ya cupet itu? Terlalu dangkal. Berpikir selalu melihat orang dari sisi negatif. Walaupun negatif, tapi dia tidak bisa melihat dari sisi yang positif misalnya. Jadi itu yang disebut berpikir seperti anak-anak. Punya banyak asumsi, selalu penuh dengan curiga dan sebagainya. Itu anak-anak banget ya. Nah itu mesti ditinggalkan. Jadi lihat kira-kira secara berpikir, secara berkata-kata, secara perasaan ini ada perubahan tidak? Atau dia mesti tetap kanak-kanak? Kemudian Yohanes 15 bilang tanda orang itu atau indikator orang itu dewasa dan bisa berbuah adalah dia mesti stabil, melekat pada pokok. Kalau dia tidak melekat pada pokok, maka dia tentu melekat pada yang lain. Nah, kalau dia melekat pada yang lain, tidak akan bisa menghasilkan buah. Jadi harus melekat stabil di dalam Tuhan. Kemudian yang berikut adalah indikator yang berikut tanda kedewasaan itu adalah rela berkorban. Ya kan? Semua korban waktu, korban tenaga, korban perasaan. Orang mau bully kita kayak apapun, kita nggak akan pernah tersinggung karena kita rela berkorban. Nggak apa-apa lah. Saya bukan garam yang dikasih kena air cair, ya kan? Yang dipastikan adalah bahwa kita mesti indikator kedewasaan itu tadi saya bilang 1 Korintus 13 ayat 11 tadi, kemudian Yohanes 15, dan yang berikut itu adalah kita menjadi orang yang rela berkorban. Yesus berkorban habis-habisan sampai nyawanya dia serahkan. Dia tidak mempertahankan itu semua karena dia dewasa. Coba kalau kita sama anak kecil, tadi pagi tuh saya sama Jose, sama Hana, yuk kita beri makan ayam yuk di sana, gitu. Terus saya bilang, nggak boleh, ini tidak boleh untuk main ya, untuk ayam. Nah karena dia anak-anak, dia tidak mau berkorban, maksudnya tidak mau gitu. Tapi dia tetap mempertahankan. Kalau ketika saya tidak memberi, dia nangis misalnya. Nah itu tanda anak-anak. Tapi kalau orang dewasa, Yesus mati di atas kayu salib, ya dia lakukan karena memang itu menjadi bagian yang mesti dia kerjakan. Jadi pengorbanan itu merupakan tanda. Contoh aja, kalau kalian mau punya pacar terus dia tidak mau berkorban untuk kamu, itu masih anak-anak loh. Jadi tidak usah jadikan dia pacar. Apalagi calon suami, hanya mau menang sendiri, tidak mau berkorban dan sebagainya. Tidak usah, itu belum dewasa. Jadi itu pasti dia tidak akan bisa berbuah. Jadi itu 3 indikator yang bisa saya tambahkan dari jawaban yang diberikan oleh Rifah. Baik, terima kasih Bapak Pendeta Yunus. Tadi Bapak Pendeta sudah menyampaikan indikator, ada 3 indikator. Yang pertama itu perubahan pola pikir dari anak-anak dewasa. Kemudian seorang itu akan stabil di dalam Tuhan. Dan yang ketiga adalah yang menjadi pribadi yang rela untuk berkorban. Baik, terima kasih Bapak Pendeta Yunus. Dan saya akan memberikan pertanyaan yang keempat. Ini merupakan pertanyaan yang terakhir dan juga setelah itu kita akan ditutup dengan doa. Pertanyaannya, apa saja tips-tips bagi anak muda
agar terus dapat hidup berbuah dan berdampak walaupun berada di tengah-tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian dan dapat menghimpit hidupnya. Ini saya langsung berikan pertanyaannya kepada Bapak Pendeta Yunus. Silakan Bapak Oke, Pendeta. terima kasih Merlin bicara tentang tips untuk kita tetap berbuah di tengah dunia yang kacau balau, gitu ya. Dan terus berdampak sekalipun banyak tantangan, kira-kira gitu. Ya, pertama bahwa kita sadar bahwa kita ini milik Tuhan dan Tuhan mau pakai kita menjadi alat di dalam tangannya. Jadi tips yang pertama, sadar diri siapa kamu di dalam Tuhan, ya kan? Kalau anak muda tidak sadar siapa dia di dalam Tuhan, maka dia punya hidup percuma. Dia akan pakai foya-foya ini hidup dengan dunia. Tapi dia sadar bahwa Tuhan punya rencana besar dalam hidupnya, maka dia akan jaga langkah, jaga sikap, jaga perkataan. Jadi yang pertama tuh sadar siapa dia di dalam Tuhan. Saya paham ya teman-teman, anak-anak muda. Yang kedua, harus punya sebuah tindakan untuk mentaati perkataan firman Tuhan. Kalau kita tidak melangkah untuk mentaati firman Tuhan, maka hidup kita tidak akan berubah. Tadi 1 Korintus bilang ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, merasa seperti kanak-kanak, berpikir seperti kanak-kanak. Setelah aku dewasa, aku buang semuanya. Karena itu tindakan. Kalau dia tidak mau berubah dari anak-anak menjadi dewasa, ya tidak bisa jadi. Jadi mesti ada sebuah tindakan konkret untuk mentaati perkataan firman, karena firman itu yang membuat kita menjadi dewasa. Oke? Kemudian yang ketiga, mesti sabar mengikuti proses hidup yang Tuhan izinkan. Hidup ini kan tidak selalu pesta terus. Hidup kita kadang, ada Liva bilang, ada waktunya untuk kita berpelukan, ada waktunya untuk membiarkan dia pergi, dan lain semua ada waktu. Jadi proses, jadi orang yang mau berbuah itu harus lewat proses. Tidak langsung tanam hari ini, kemudian tahun berikut, bulan berikut, satu minggu kemudian sudah menghasilkan buah. Itu tidak akan bisa. Jadi mesti proses dari kecil jadi dewasa. Jadi mengikuti setiap proses yang Tuhan izinkan. Kemudian yang berikut, ini penting nih. Kalau mau berbuah, kamu mesti tertanam. Tidak bisa hari ini saya tertanam, besok saya rasa ini lokasi ini kurang cocok nih tanahnya, dicabut lagi, pindah lagi di kebun sebelah. Terus beberapa hari kemudian saya lihat ini kurang bagus, saya lihat, wah ini tempat terlalu banyak air, bisa cabut, pindah lagi, cabut pindah, kapan lo berdua? Tidak akan bisa. Jadi harus tertanam pada komunitas, tertanam di rumah Tuhan. Sebab kalau kita bilang dia yang tertanam di di bait Tuhan akan bertunas di pelataran. Mazmur 91 kan. Tertanam di bait Tuhan, dia akan bertunas di pelataran, dan sampai masa tua pun dia masih tetap berbuah dan segar. Wah, luar biasa. Kalau anak-anak muda dari muda aja sudah berbuah, sampai tua tetap gemuk dan segar, menghasilkan buah, maka orang ini adalah orang yang layak dikasih apresiasi. Kira-kira. Jadi itu beberapa tips yang bisa saya berikan untuk menjadi bagian dan menjadi pasangan dari anak-anak muda. Demikian dulu. Kita akan langsung berdoa. Baik teman-teman anak-anak muda pagi siang yang ada di studio ini ataupun semua yang ada di rumah. Setelah kita berbicara tentang anak muda yang berbuah dan berdampak, tentunya ini tidak seperti kita membalik telapak tangan. Harus dimulai dengan kemauan untuk berbuah dengan Tuhan. Oke, setelah kita sama-sama mendengar penjelasan dari teman-teman dan juga tambahan dari saya untuk membuat banyak wawasan daripada kita semua, maka satu yang saya harapkan bahwa kita bicara tentang hidup berbuah dan berdampak ini bukan cuma sebuah pembicaraan biasa, tapi ini adalah mandat yang Tuhan
perintahkan untuk kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu mesti tinggal tetap. Dan alasan mengapa kita mesti berbuah, bagaimana caranya mesti berbuah, bahkan tips-tipsnya sudah kita sama-sama bincang-bincang. Sekiranya ini menjadi berkat untuk setiap saudara. Mari kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa, mengucap syukur untuk pertemuan di malam ini. Kami tahu Tuhan Yesus, Engkau memilih kami orang-orang muda. Ketika kami muda, kami ditetapkan untuk pergi dan menghasilkan buah bagi kerajaan Allah. Dengan semua potensi yang kami miliki, kami berdoa supaya Tuhan mengurapinya, memakainya, itu menjadi buah di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Kami juga mau memiliki karakter seperti yang Tuhan punya, yang Tuhan miliki. Dan kami mau dipenuhi dengan Roh Kudus supaya yang keluar dari hidup kami itu adalah buah-buah Roh Kudus. Malam ini urapi setiap kami, ajar kami untuk mengerti siapa kami di hadapan Tuhan. Kami bukan orang biasa, tapi kami dipilih Tuhan sebab kami dianggap berharga sama Tuhan. Terima kasih untuk kepercayaan yang Tuhan berikan untuk kami pergi dan berbuah. Terima kasih untuk kemampuan yang Tuhan berikan kepada kami sehingga kami tertanam di rumah Tuhan, sehingga hidup kami ini berdampak menjadi jawaban atas kesakitan orang di luar sana, atas kelaparan orang di luar sana. Dan aku percaya semua ini hanya bisa terjadi jika Tuhan berkehendak, Tuhan menyertai, dan Tuhan mengurapi kami semua. Aku berdoa untuk semua anak-anak muda, pakai mereka di zaman ini. Jadikan mereka orang-orang pilihan Tuhan yang hidup di zaman ini, berarti bagi zaman ini, dan mereka berdampak di zaman ini. Dan biar lewat itu semua nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, semua mereka yang ada di rumah, yang ada di tempat ini, yang sementara ikut dengan channel ini, biar Tuhan memberkati. Apapun persoalan pergumulan, kami percaya Tuhan memberkati kami semua. Kami mengakhiri ibadah ini dengan melepaskan berkat untuk semua. Tuhan yang mengedangkan tangan atas kami dan mencurahkan semua berkat yang terbaik, yaitu berkat yang berasal dari Bapa di sorga, dengan kasih sayang oleh kuat kuasa Yesus Kristus Tuhan, serta persekutuan di dalam Roh Kudus akan tinggal tetap menyertai, menolong dan membimbing kami semua dari saat sekarang sampai selama-lamanya hingga hari Maranatha Tuhan Yesus datang di awan-awan untuk menjemput kami para salehnya. Berkat terbaik ini terimalah bersama-sama hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan percaya dan diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.